Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Kali ini akan menjelaskan tentang UTS Data Science. Mohon maaf Pak, terlambat kirimnya karena saya ngerjakan sendiri bukan kelompok. Baik, langsung saja ke materi. Nah, di dalam data science ini kita mengambil itu dari website Performance Dataset dari Kaggle, yang website Performance Dataset. Bagian A itu data wrangling dan eksplorasi data analis. Identifikasi dan tampilan informasi, ada yang dimensi dataset, jumlah baris 734, jumlah kolomnya 9, tipe data setiap kolom itu ada yang integer, objek, dan float. Untuk missing value pada setiap kolom hanya ada satu yang teridentifikasi, yaitu di kolom kategori. Jumlah data duplikatnya 0. Nah, setelah menangani missing value dengan metode drop, sehingga missing setelah di closes itu sudah nggak ada. Bisa dilihat dari box plotnya sebelum outlier dan setelah penanganan setelah dari outlier. Outlier itu sendiri, variabel pada respon time-nya itu ada yang Q1 0,329, quartile 3 1,20, IQR-nya itu 0,873, lower bound-nya minus 0,98, upper bound-nya 2,51. Jumlah outlier terdeteksi 72, persentase outlier-nya itu 9,82%. Jumlah data setelah menghapus outlier itu 661, jumlah data yang dihapus 72. Statistik respon time setelah penanganan outlier, mean-nya itu 0,70, median 0,54, standar deviasi 0,52, min-nya itu minus 0,19, max-nya itu 2,41. Next, analisis statistik deskriptif. Untuk masing-masing variabel yang ada itu ada respon time, throughput, dan backload. Untuk respon time ada min-nya atau rata-rata 0,703, mediannya itu nilai tengah 0,54, standar deviasi itu simpangan baku 0,52. Begitu juga dengan throughput, mean dan rata-ratanya itu 343, mediannya itu 104,38, standar deviasinya itu 1057,63. Untuk patch load, mean-nya itu 1,78 detik, medianya itu 1,39, standar deviasinya itu atau simpangan baku 1,589. Dari histogram dengan KDM-nya itu, kita lihat dari respon time dan throughput dan tabel grafik di distribusi load time-nya. Adapun dari box plot-nya juga. Oke, next. Interpretasi hasil statistik. Dari data sebelumnya, apakah itu datanya normal atau skewed? Nah, dapat kita identifikasi di sini, kita lihat respon time itu skewness-nya 1,16, interpretasi sangat positif, tekanan, kurtosisnya itu 0,65, interpretasi meskurotik atau mendekati normal. Shapiro-Wilk test, statistik 0,88, p-value-nya 0,000, hasil data tidak normal karena p-value-nya kurang dari 0,05. Perbandingan min versus mediannya itu min-nya 0,7, mediannya 0,54, selisihnya itu di 29,85%. Interpretasi distribusi skewed ke kanan karena mediannya lebih besar karena min-nya lebih besar daripada median. Identifikasi apakah terdapat long tail pada respon time, distribusi persentil respon time-nya itu P50, pertengahannya itu 0,5420 detik, P75 0,975, P90 1,54,
P95 1,88, P99 2,21, max-nya itu 2,41. Analisis long tail-nya itu rasio P99 banding P50 4,10 kali, rasio max-nya itu per P95 1,29. Terdapat long tail yang signifikan, 1% pengguna teratas mengalami respon time 4,10 lebih lambat dari median. Data di ekor distribusi lebih besar dari P95, jumlah 33 data, range-nya itu 1,88 sampai 2,416 detik. Apa implikasi dari distribusi terhadap user? Implikasi distribusi like skew dan one-time pengalaman pengguna yang tidak konsisten. Distribusi skew pada respon time menunjukkan bahwa mayoritas pengguna mendapat respon time yang baik di sekitar median, tetapi mengalami respon time yang sangat jauh lambat. Ini menciptakan pengalaman yang tidak merata dan tidak dapat diprediksi. Analisis bivariat dan multivariatnya itu statistik deskriptif respon time untuk setiap kategori, ada mean, median, dan standar deviasi. Itu untuk kategori health dan fitness, law dan governance, news, fotografi, social networking, dan sport, streaming service, dan travel. Ada juga kategori untuk Q1 dan Q3-nya untuk masing-masing variabel di atas. Untuk ranking kategori teratasnya itu ditempati oleh social network dan segin. Mean-nya itu 0,79, mediannya itu 0,583. Kemudian untuk paling bawah itu news-nya mean-nya 0,557, mediannya 0,389. Ini bentuk visualisasi dari box plot. Dan ini bentuk visualisasi dari violin plot. Nah, kemudian identifikasi kategori mana yang memiliki respon time terbaik atau dan terburuk. Identifikasi kategori respon time terbaik yaitu ditempati oleh respon time tercepat kategori news dengan respon time-nya itu 0,55 detik, median respon time-nya itu 0,38, standar deviasinya itu 0,449 detik. Range-nya itu berada di 0,049 sampai 2,27 detik. Itu yang sangat cepat dengan jumlah websitenya 93. Untuk kategori terburuk, respon time terlambat itu ditempati oleh kategori social network dan segin, yaitu dengan mean respon time-nya 0,79, median respon time-nya 0,82 detik, standar deviasi 0,572 detik, range-nya itu di 0,036 sampai 2,28 detik. Berarti sangat lama menunggu responnya, jumlah websitenya itu ada 70. Dan analisis korelasi antar variabel numerik, yaitu matriks untuk variabel page load, page size, dan respon time dan throughput. Dan untuk analisis bivariat dan multivariat visualisasi dengan heatmap, kita lihat di sini menunjukkan area yang percent relation-nya itu menunjukkan berada di tengah. Untuk ekstrak semua pasangan korelasi yang untuk mendekati pasangan dengan tertinggi atau absolute value, itu ranking 1 berada untuk variabel respon time dan throughput, korelasinya itu di min 0,1885. Arahnya negatif, kekuatan sangat lemah, interpretasi ketika respon time-nya naik, throughput cenderung turun. Untuk ranking kedua itu ditempati oleh page size dan load time, yaitu korelasi minus 0,1337. Arahnya negatif, sangat lemah, interpretasi ketika page size-nya naik, load time-nya cenderung turun. Ranking ketiga itu ada variabel page size versus throughput, korelasi di min 0,0592. Arahnya negatif juga, kekuatan sangat lemah ketika page size-nya naik, throughput cenderung turun. Makna dari korelasi yang pertama itu konsep dasar korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik.
yaitu R sama dengan plus 1 berarti korelasi positif. Kalau R-nya sama dengan 0 tidak ada korelasi. Kalau R-nya sama dengan min 1, korelasi negatif. Dan untuk makna korelasi yang keduanya itu interpretasi arah korelasi. Ada yang positif dan ada arahnya yang negatif. Ada variabel naik dan variabelnya juga ada yang turun ataupun yang searah. Untuk dalam dataset text size dan load time-nya itu jika R-nya sama dengan plus 0,75 makna website dengan ukuran halaman lebih besar membutuhkan waktu loading lebih lama. Implikasi mengurangi ukuran halaman dan mempercepat waktu loading. Load time response time jika R sama dengan plus 0,82 maknanya website yang loadingnya lama juga cenderung memiliki response time yang lambat. Implikasi keduanya sangat saling terkait dalam performa website. Korelasi negatif ketika satu variabel naik, variabel lainnya turun. Untuk response time throughput jika R sama dengan minus 0,45 maknanya website dengan response time lambat memiliki throughput jumlah data atau waktu yang rendah. Implikasi memperbaiki response time akan meningkatkan throughput. Bisa dilihat dari bentuk scatter plot korelasi. Ada untuk yang text size versus load time dan ada juga response time versus throughput. Ini uji statistik hipotesis perbandingan dengan t-test sederhana. Jumlah sampel dengan kategori yang dipilih itu ada travel 84 website, streaming service 99 website. Total sampel yang dianalisis 183 website. Persentase dari total dataset dari 660 website, travel itu di 12,71%, streaming service di 14,98%. Untuk statistik deskriptifnya itu untuk travel mean-nya itu 0,749 detik, mediannya itu 0,55, standar deviasinya itu 0,537. Untuk streaming service mean-nya itu 0,75, mediannya itu 0,63, standar deviasinya itu 0,50. Dengan rata-rata response time, jika hipotesis yang pertama itu kategorinya sama, untuk hipotesis yang kedua rata-rata response time kategori yang berbeda. Dapat dilihat di sini hipotesis penelitian rata-rata response time kedua kategori sama. Dan H1-nya alternatif hipotesis rata-rata response time tingkat kedua yang berbeda, tingkat signifikan dengan alpha 0,05 jenis tes detail test to site. Kemudian kita uji dengan normalitas data. Dapat kita lihat untuk travelnya itu X-nya data tidak normal karena P-nya kurang dari 0,05 p-value-nya, maupun di streaming service p-value-nya data tidak normal. Untuk keputusan statistik, artinya jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka tolak H0. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 gagal tolak H0. Dapat disimpulkan di sini keputusan gagal tolak H0 karena p-value-nya itu 0,93 lebih besar dari 0,05. Terus yang kedua itu tidak ada perbedaan signifikan antara response time travel dan streaming service. Ini bentuk visualisasi dengan box plot kedua kategori. Jadi kesimpulannya itu jika p-value-nya kurang dari 0,5 ada perbedaan rata-rata respon time yang signifikan antara travel dan streaming service. Ini hubungan antar variabel atau correlation dengan text size dan load time. Hubungan antar variabelnya bentuk scatter plot dengan regresi line menggunakan Seaborn menunjukkan arahnya cenderung ke bawah. Kesimpulannya, p-value sama dengan 0,000567, artinya kurang dari 0,05, ada hubungan yang signifikan, atau H0 ditolak. R-nya sama dengan minus 0,1337, hubungannya negatif.
Ketika page size semakin besar, load time justru cenderung sedikit lebih cepat. Arah ini tidak intuitif karena perlu dicurigai ada faktor lain. Terus implikasi secara statistik ada hubungan tetap sangat lemah dan arahnya negatif, jadi page size bukan faktor utama penentu load time di dataset ini. Optimasi performa lebih baik difokuskan ke faktor lain, yaitu server, network, caching, arsitektur backend, bukan hanya mengecilkan page size-nya atau halamannya, garis regresi menurun sedikit. Hal ini menunjukkan halaman yang lebih besar cenderung punya load time yang sedikit lebih cepat. Ini bagian C, ada analisis long term dan business insight-nya. Business insight-nya itu ada persentase pengguna yang mengalami respon time di atas 5 detik, persentase pengguna yang mengalami respon time di atas P59, nilai respon time pada P50, P90, P95, dan P99. Ya, kita uji, kemudian kita dapat pada dampak long tail-nya itu dengan angka identifikasi P50 berada di 0,542 sekan atau 542 detik, P90 1,54 detik, P95 1,88 detik, P99 2,22 detik. Analisis long term pada bisnisnya itu 5 user, 55% dari 33 dari 66 user mengalami respon time di atas 1,88 detik. Efek konkretnya itu pengalaman terasa tidak konsisten, kadang cepat, kadang tiba-tiba lemot, mengurangi rasa percaya website ini suka nge-lag, menurunkan kepuasan dan loyalitas. Dampak ke bisnis metrik, meskipun rata-rata mediannya bagus, 5%, request yang lambat bisa menaikkan bounce rate dan abandon action. Artinya cari cara lain, tutup tab, atau batal transaksi. Untuk menurunkannya itu dengan cara conversion rate, checkout, sign-up, submit form, user retention, dan engagement jangka panjang, customer lifetime value, dan potensi revenue. Menyulitkan pemenuhan SLA atau SLO-nya jika target misalnya 95%, request per 2 detik. Business insight dan rekomendasi. Ini 5 insight penting yang kita temukan dari analisis data tadi. Yang pertama itu insight tentang distribusi respon time dan pola performance website. Kedua itu insight terhadap perbedaan performa. Yang ketiga itu insight untuk hubungan antar variabel. Keempat itu insight outlier. Yang kelima itu insight tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Baik, untuk pertama itu distribusi respon time dan long tail-nya itu mayoritas request sangat cepat. Namun sekitar 5% request berada di atas P95. Implikasi rata-rata bagus, tetapi 5% user terlambat tetap berisiko menekan bounce rate dan menurunkan kepuasan user paling aktif. Terus perbedaan performa antar kategori, travel dan streaming, rata-rata respon time travel 0,75. Uji T-nya itu menunjukkan apakah selisih kecil ini signifikan. Implikasi kedua kategori punya performa serupa, baik untuk hubungan antar variabel, numerik, page size, dan load time. Korelasinya itu di R sama dengan minus 0,13. Artinya, ukuran halaman bukan driver utama load time di dataset ini. Faktor lain seperti kualitas code, server atau hosting, caching, CDN, dan network lebih berpengaruh. Adapun implikasinya, optimasi performa jangan hanya fokus mengecilkan page size, perbaikan arsitektur back-end dan infrastruktur lebih penting. Untuk outlier pada respon time sudah ditangani dengan pola yang mayoritas, meskipun outlier ekstrim dibuang masih ada ekor panjang. Terakhir, untuk rekomendasinya itu ada 3. Yang pertama itu fokus menurunkan P95 atau P99, bukan hanya rata-rata. Kedua itu optimasi backend, server, dan arsitektur lebih diprioritaskan daripada sekedar mengecilkan page size. Yang ketiga itu tetap lakukan front-end optimization, tapi secara selektif pada halaman kritis bisnis. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.